Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam bagi pendengar Padukes sekalian. Eh, Selamat datang di podcast Padukes yang akan membahas topik yang menarik sekaligus menyeramkan sih menurut saya. Ya, kita pada kesempatan kali ini akan membahas soal perdagangan manusia, terkhusus pada kelompok LGBT dan perempuan. Dan pada kesempatan kali ini, aku nggak akan sendirian buat bahas ini. Akan ada beberapa teman juga yang akan membahas tentang topik ini bersama-sama. Yang pertama ada teman saya, yaitu Yovani. Say hi dulu dong, Fani. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Fani. Halo, Fani. Kemudian ada Macy. Boleh say hi dulu, Mace. Halo teman-teman Padukes. Oke, dan terakhir ada Hilwa. Hai teman-teman Podcast. Oh iya, dan saya sendiri yang akan membantu memandu jalannya podcast hari ini. Perkenalkan saya Claudio. Terima kasih teman-teman semua udah mau hadir dan juga teman-teman pendengar juga yang bersedia untuk mendengarkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih soal perdagangan manusia, mungkin teman-teman pendengar yang awam masih belum begitu familiar nih dengan kata perdagangan manusia. Mungkin Fani boleh menjelaskan terlebih dahulu apa sih perdagangan manusia itu dan khususnya untuk perempuan dan LGBT. Oke, baiklah. Aku akan mulai dari menjelaskan apa itu definisi dari perdagangan manusia. Sebelum kita masuk lebih lanjut pada topik yang akan kita bahas, yaitu perdagangan manusia pada perempuan dan kelompok LGBT. Nah, jadi teman-teman, definisi dari perdagangan manusia ini berada di lingkup yang luas dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas negara. Sehingga perdagangan manusia ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan merugikan banyak pihak, terutama korbannya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan manusia ini adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Nah, secara lebih singkat, definisi dari perdagangan manusia ini merupakan tindakan eksploitasi dengan penggunaan kekerasan pada orang lain untuk mendapatkan profit atau keuntungan pribadi dan sebagainya. Nah, kemudian lebih lanjut dari salah satu jurnal yang aku dapatkan yaitu Martinez dan Kell, mereka menyebutkan bahwa perdagangan manusia itu meliputi berbagai tindakan loh, teman-teman. Contohnya seperti kerja paksa, termasuk pekerja seks komersial yang termasuk juga prostitusi, pornografi, kemudian ada perbudakan, dan sebagainya. Nah, kemudian perdagangan manusia ini ternyata menyasar semua kalangan, baik itu perempuan, laki-laki, anak-anak, hingga kelompok-kelompok minoritas seperti kelompok LGBT. Nah, sebelum kita lebih masuk secara lebih mendalam, aku mau menyebutkan juga ada data, yaitu dari International Labour Organization, yang melaporkan bahwa secara global, perempuan dan anak itu merupakan korban dari eksploitasi seksual komersial sebanyak 98%. Ini dari jurnal Miller Perrin dan Wurtele pada tahun 2017. Nah, selain itu, dari data yang aku sebutin tadi itu ternyata memang perempuan dan anak itu seringkali menjadi korban utama prostitusi dan eksploitasi seksual yang dapat disebut dengan perdagangan seks. Nah, tindakan kejahatan ini dibandingkan dengan perdagangan narkoba atau senjata, perdagangan perempuan itu dikatakan memiliki risiko yang relatif rendah dan sangat menguntungkan bagi pelakunya. Nah, hal itu disebabkan karena kemampuan deteksi dari lembaga penegak hukum itu seringkali tidak sekuat yang digunakan untuk menangani bentuk-bentuk perdagangan lainnya, dan hukuman yang dikenakan kepada pelaku itu juga lebih ringan. Nah, kemudian Polly dalam bukunya berjudul The Oxford Handbook of Organized Crime, ia menyebutkan bahwa perdagangan manusia itu untuk tujuan eksploitasi seksual merupakan bentuk dari modern slavery atau perbudakan modern nih teman-teman. Dan
dari Laman Nasional Human Trafficking juga menyebutkan bahwa perdagangan seks itu merupakan bentuk dari perbudakan modern di mana seseorang itu melakukan seks komersial dengan melalui adanya penggunaan kekerasan, penipuan, ataupun pemaksaan dari pelaku. Nah, kalau tadi yang dari aku jelaskan itu pada perempuan, perdagangan seks ini itu juga menyasar pada kelompok LGBT. Seperti yang telah aku sebutkan tadi sebelumnya juga ya. Nah, ternyata perdagangan seks pada kelompok LGBT ini tuh seringkali tidak diperhatikan dan jarang dilaporkan oleh pemerintah lokal dan nasional loh, teman-teman. Hal ini tuh tidak terlepas dari beberapa faktor ya, seperti misalnya akses kelompok tersebut pada dunia luar karena adanya berbagai stigma yang disematkan pada kelompok LGBT dan juga berbagai faktor lainnya seperti mereka masih dianggap tabu di dalam masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan kenapa kasus dari perdagangan seks pada kelompok LGBT itu seringkali tidak dilaporkan. Nah, kemudian dari salah satu jurnal juga dari Boswell dan kawan-kawan menyebutkan bahwa pelaku perdagangan manusia itu cenderung mengeksploitasi populasi yang rentan untuk beberapa alasan seperti kekurangan dukungan sosial, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kondisi politik yang tidak stabil, kerentanan emosional, dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut dapat ditemukan dalam tingkat yang lebih tinggi di kalangan komunitas atau kelompok LGBT, sehingga kelompok tersebut menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan dieksploitasi seksual. Nah, mungkin dari aku itu aja, Claudio. Oke, cukup panjang penjelasan dari Fania. Terima kasih banget nih sebelumnya, Van, penjelasan tentang perdagangan manusia dan ini ya, dan kaitannya dengan perempuan serta LGBT. Kalau boleh tahu nih, di Indonesia sendiri ada nggak sih kasus yang melibatkan perdagangan seks perempuan dan juga kelompok LGBT ini? Oke, dari aku sendiri menemukan ternyata memang ada loh kasus perdagangan manusia terhadap perempuan dan kelompok LGBT secara bersamaan nih. Nah, salah satu kasusnya ini ada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, mungkin Hilwa akan menjelaskan secara singkat ya terkait kasus tersebut. Silakan Hilwa. Oke, makasih Fani dan Claudio sebelumnya. Nah, untuk kasus di Purwokerto sendiri, dilansir dari laman Republika Jogja, pelaku melakukan perdagangan seksual melalui prostitusi daring sejak tahun 2020. Terus 2020. Diketahui perdagangan seksual tersebut dilakukan melalui media sosial, khususnya Facebook, dengan nama akun Setianingsih Zoya. Pelaku memasang foto-foto para korban, lalu menawarkan kepada para klien yang ingin menggunakan jasa prostitusi dengan harga yang beragam, mulai dari ada yang 600.000, 200.000, 500.000, hingga 800.000 untuk sekali kencan. Nah, di sini siapa sih pelaku dan korbannya? Nah, pelakunya itu merupakan seorang laki-laki berusia 28 tahun yang berperan sebagai mucikari. Korban pada kasus ini uniknya tuh beragam, terdiri dari anak-anak, perempuan yang sedang hamil, perempuan yang menyusui, sampai ada juga individu dengan ragam identitas gender dan seksualitas yang biasa kita kenal sebagai kelompok LGBT. Para korban di sini dijebak dalam prostitusi daring dengan iming-iming tawaran pekerjaan berpendapatan tinggi. Nah, dari yang aku baca sendiri, kelompok perempuan dan LGBT memang merupakan kelompok yang rentan terhadap perdagangan orang. Ini dibuktikan dengan adanya data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPA) yang merujuk pada Laporan Simfoni PPA tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan adanya peningkatan korban TPPO khususnya dengan korban perempuan. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, korban didominasi oleh perempuan dan anak, yakni sebesar 46% perempuan dewasa, 44% anak perempuan, 7% anak laki-laki, dan 3 lainnya merupakan laki-laki dewasa. Lalu ada juga laporan dari gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Laporan 5 tahunan mereka itu menunjukkan dari 2.648 korban perdagangan, sebanyak 2.319 korban berjenis kelamin perempuan dan 329 lain jenis kelamin laki-laki. Ini merupakan laporan pada kurun waktu 2015 sampai 2019, yang mana laporan ini ada sebelum laporan dari Kemen-PPA yang tadi aku sudah sebutkan. Nah, dengan angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kasus TPPO ini memang semakin meningkat dengan korbannya itu kebanyakan dari kelompok perempuan. Nah, selain itu ada juga riset dari Hogan dan Rosewitz 2023 yang menyatakan bahwa kelompok LGBTQ+ bahkan memiliki 2 kali kerentanan yang lebih tinggi untuk menjadi viktimitas perdagangan seks daripada kelompok heteroseksual.
pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kedua kelompok ini merupakan kelompok yang rentan? Di sini ada beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor individu. Dari riset yang dilakukan oleh Rubio dan kawan-kawan pada tahun 2024, faktor individu yang dibawa oleh korban itu salah satunya adalah kekerasan dalam keluarga, di mana keluarga para individu yang menjadi korban perdagangan seksual memiliki budaya kekerasan, lalu juga melakukan penyalahgunaan zat, lingkungan keluarga yang buruk, yang mana hal ini meningkatkan kerentanan perempuan yang tinggal dalam rumah tangga tersebut untuk melarikan diri dan menjadi tunawisma atau tidak memiliki tempat tinggal tetap lagi. Dan hal ini yang kemudian menaikkan kerentanan mereka menjadi terlibat dalam perdagangan seks. Nah, selanjutnya ada faktor struktural dari riset yang sama, yang di sini tuh ada juga beberapa ya, ada kemiskinan, misalnya itu perempuan yang seringkali terpaksa membuat keputusan berisiko untuk keluar dari kemiskinan. Misalnya itu dengan menerima tawaran pekerjaan yang tidak jelas karena iming-iming yang menggiurkan, yang justru ini merupakan sebuah jebakan perdagangan seks. Mungkin Maisi mau masuk nih. Nah, oke, terima kasih Hilwa. Jadi dari faktor struktural tentang kemiskinan itu, kita bisa ngeliat nih kalau misalkan keterdesakan ekonomi dari kemiskinan tersebut tuh menjadi salah satu faktor penyebab dari adanya perdagangan manusia, khususnya yang dialami oleh kaum perempuan dan juga LGBT. Jadi Kimberly McCabe pada tahun 2013 di buku Human Trafficking tuh menjelaskan kalau perdagangan manusia itu seringkali terjadi pada orang-orang yang mengalami kemiskinan ekstrim dan juga terutama terjadi pada korban kesenjangan. Dan di banyak negara perempuan dan anak-anak itu kan seringkali dipandang sebagai properti gitu dan mereka tuh bisa dibuang gitu. Dan orang-orang inilah yang pada akhirnya akan direkrut untuk menjadi korban dari perdagangan manusia. Jadi anak-anak dari korban perdagangan seks itu biasanya berasal dari keluarga yang terdiri dari 4 anak atau lebih, kemudian juga dari keluarga yang sedikit anggotanya yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga, dan juga dari keluarga yang tinggal di negara-negara yang sangat miskin. Nah, kalau dari kasus yang sudah dijelaskan oleh Hilwa tadi, pada prostitusi online di Purwokerto itu, kita bisa melihat nih kalau para korbannya itu kan membutuhkan pekerjaan gitu, sehingga ketika mereka melihat unggahan pekerjaan di Facebook milik tersangka, mereka jadi kayak tertarik gitu untuk terlibat dalam prostitusi online tersebut. Dan dari sini kita jadi bisa melihat kalau faktor ekonomi ini merupakan salah satu penyebab krusial dalam perdagangan manusia yang melibatkan perempuan dan juga kaum LGBT sebagai individu dengan ragam identitas gender dan seksualitas. Kemudian karena dari sini juga kita bisa melihat bahwa ada kemudahan untuk menggunakan media sosial di masa sekarang ini juga kayak memudahkan gitu untuk terjadinya tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan platform dalam media sosial tersebut untuk menjerat korban dan juga kegiatan yang ia lakukan itu menjadi tidak diketahui oleh polisi. Kalau tambahan dari aku sih mungkin seperti itu. Mungkin Hilwa, apakah ada kayak faktor struktural yang lainnya? Terima kasih Messi, tambahannya. Ada banget faktor struktural yang lain. Nah, selanjutnya faktor struktural yang lainnya itu ada ketidaksetaraan gender, di mana perempuan dan anak perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, sehingga rentan terhadap eksploitasi. Nah, bisa dilihat dari ketiadaan akses pendidikan formal, perempuan menjadi tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk pekerjaan formal, sehingga mereka ini lebih rentan mengalami penipuan dan manipulasi, dan pada akhirnya itu terjebak dalam perdagangan seksual dan perdagangan manusia. Kemudian ada faktor selanjutnya, yaitu diskriminasi, yang mana hal ini tuh berwujud di berbagai hal gitu. Yang pertama ada diskriminasi dalam undang-undang dan kebijakan, yang aku temui itu misalnya dari yang terkait migrasi dan ketenagakerjaan, yang mana hal ini tuh masih buta gender dan diskriminatif. Undang-undang terkait membatasi kemampuan perempuan untuk mendapat kesempatan bekerja secara leluasa. Hal ini meningkatkan kerentanan perempuan terhadap perdagangan orang dan eksploitasi, mengingat mereka ini mungkin mencari pekerjaan di sektor-sektor ilegal dan informal, karena ya tadi mereka itu tidak memiliki pendidikan yang cukup, dan akhirnya mereka tidak memiliki keterampilan untuk bekerja di sektor formal yang mana membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi gitu. Kemudian ada juga diskriminasi dari lembaga dan layanan, serta anggapan terhadap orientasi seksual selain heteroseks sebagai hal yang tabu. Nah, anggapan yang tabu terhadap orientasi seksual selain heteroseks ini meningkatkan kemungkinan teman-teman LGBT terhadap tunawisma atau tidak memiliki tempat tinggal. Nah, yang ini juga
lagi-lagi meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan seks. Ini merupakan riset yang dilakukan oleh Hogan dan Rose Sepowitz tahun 2023. Kemudian ada faktor marginalisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Misalnya aja dari keluarga, teman-teman LGBT oleh karena orientasi seksualnya menghadapi penelantaran dan konflik dengan keluarganya. Yang hal ini kemudian menjadikan mereka terlantar atau terusir dari rumah oleh orang tua atau wali dan tinggal di jalan tanpa tempat tinggal yang tetap. Di sini dibuktikan dalam statistik oleh SAM HSA tahun 2020 yang menyatakan LGBTQ+ memiliki kerentanan 120% yang lebih tinggi menjadi tunawisma daripada orang dewasa muda heteroseksual dan cisgender. Kemudian ada juga riset yang dilakukan oleh Hogan dan Rose Sepowitz tahun 2023 yang menyatakan jumlah korban perdagangan seks LGBTQ di Amerika Serikat melarikan diri dari rumah mereka karena demi menghindari kekerasan fisik atau mental atau pengabaian oleh anggota keluarga, wali atau pengasuh mereka. Kemudian ada juga bentuk marginalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan layanan sosial, dan juga ahli lain yang terkait dalam APH tersebut. Nah, ini seringkali berfokus pada perempuan muda atau yang dikatakan sebagai perfect victim atau korban sempurna. Sehingga korban-korban lain dalam perdagangan seksual seperti laki-laki dan individual non-biner itu cenderung tidak diperhatikan atau terlewat gitu ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa sistem hukum dan sosial yang heteronormatif dan cisnormatif mengidentifikasi laki-laki sebagai pelaku dan perempuan dan anak perempuan sebagai korban secara berlebihan. Intinya sih kalau dari report out tahun 2023 mereka itu menekankan adanya aspek heteronormatif dan cisnormatif yang masih dilanggengkan dalam masyarakat. Yang mana ini tuh secara berlebihan menganggap laki-laki selalu menjadi pelaku dari perdagangan seksual, sedangkan perempuan itu selalu menjadi korban dari perdagangan seksual. Padahal nyatanya tidak begitu. Adapun kasus sex trafficking dengan korban individual dari kelompok LGBT kerap kali tidak terlapor karena dianggap tabu. Mungkin ini udah dijelasin oleh Fanny ya, dan hal ini tuh merupakan prostitusi sesama jenis yang cenderung tersembunyi. Dimana remaja LGBT dalam riset yang dilakukan oleh Martinez dan Kell tahun 2013 dianggap sebagai kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi lagi menjadi korban sex trafficking karena mereka pertama itu memiliki umur yang belum dewasa gitu ya. Lalu juga mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, yang proper, yang layak. Nah, faktor-faktor kerentanan dari kedua kelompok tersebut, dari kelompok perempuan dan LGBT, yang mereka miliki itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang dan perbudakan modern. Nah, untuk aspek marginalisasi mungkin Maisi mau masuk lagi nih. Silahkan Maisi. Oke, mungkin aku mau sedikit menambahkan dari yang Hilwa sudah jelaskan. Jadi kita bisa melihat nih kalau adanya ketidaksetaraan gender itu juga menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia, khususnya sex trafficking terhadap perempuan dan LGBT. Dan hal tersebut tentunya tidak terlepas dari sistem patriarki gitu ya. Kalau misalkan kita melihat dari teori feminis itu. Jadi dari tulisan karya Dri Jasanka tahun 2018, ia menyebutkan kalau teori feminis itu mendasarkan perbudakan kontemporer pada keyakinan bahwa adanya perbudakan seksual terhadap perempuan itu merupakan akibat dari sistem patriarki yang terus-menerus melembagakan berkurangnya nilai perempuan di dunia. Yang hal ini tuh menunjukkan bahwa akar penyebab pelecehan terhadap perempuan adalah hubungan kekuasaan yang tidak adil atau tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Hilwa tadi, bahwa sistem di masyarakat itu kan cenderung heteronormatif dan juga cis heteronormatif. Hal tersebut tentunya juga berdampak pada perempuan dan tidak terkecuali juga pada LGBT yang dianggap marginal gitu di masyarakat. Dalam tulisan karya Baron dan Frost tahun 2018, terdapat laporan penelitian yang menyebutkan bahwa dalam waktu 48 jam setelah berada di jalanan, 1 dari 3 remaja tunawisma tuh akan direkrut oleh seorang pedagang manusia yang akan melakukan eksploitasi seksual secara komersial gitu. Dan hal ini tuh tidak terlepas dari adanya orientasi seksual dan juga riwayat pelecehan emosional, fisik, dan seksual yang dialami oleh para remaja LGBTQ. Sehingga mereka tuh sangat rentan untuk kembali menjadi korban, khususnya sebagai korban dari perdagangan manusia gitu.
Dan hal ini juga bisa dilihat bahwa para pelaku itu secara teratur tuh mengendalikan para remaja ini gitu dengan menggunakan adanya rasa takut, obat-obatan terlarang dan juga alkohol gitu. Jadi seperti yang kita ketahui karena kelompok LGBT itu cenderung marginal di dalam masyarakat, mereka tentunya lebih mudah mengalami intimidasi gitu yang dilakukan oleh teman sebayanya ataupun orang dewasa di sekitarnya, dan juga mereka seringkali itu dikucilkan dan juga menjadi korban industri yang jelas melanggar hak asasi manusia yang mendasar gitu. Jadi mungkin kalau tambahan dari aku, kira-kira bahwa adanya ketidaksetaraan gender ini sangat mempengaruhi bagaimana perempuan dan juga kelompok LGBT itu menjadi korban dari perdagangan seks. Begitu teman-teman. Wah, thank you banget Messi dan Hilwa nih atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya terkait tadi faktor-faktor penyebab dan ternyata sangat kompleks ya masalah yang dihadapi oleh teman-teman kita dari kelompok LGBT maupun perempuan gitu ya. Dan mungkin saya juga mau sharing terkait tentang dampak dan risiko dari korban perdagangan manusia ya, terkhusus perdagangan seks ini. Dari yang saya baca di penelitian yang dilakukan oleh Farley, Melissa Farley mengatakan bahwa sepanjang sejarah, terlepas dari status hukumnya, legal maupun tidak, prostitusi itu punya dampak yang sangat buruk bagi kesehatan perempuan gitu ya. Dan ini bisa dilihat dari banyaknya konsekuensi fisik dan psikologis dari kejahatan ini. Beberapa temuan yang ditemukan oleh Farley itu diantaranya bahwa kekerasan seksual dan kekerasan fisik itu adalah hal yang biasa terjadi pada perempuan di semua jenis prostitusi. Kemudian berbagai masalah kesehatan termasuk kelelahan, sering terkena virus, penyakit menular seksual, kemudian infeksi pada vagina, sakit punggung, sulit tidur, depresi, sakit kepala, sakit perut, dan gangguan makan ini ditemukan pada perempuan yang mengalami menjadi korban gitu ya, dari prostitusi. Kemudian gangguan stres pasca trauma juga merupakan konsekuensi dari prostitusi gitu. Jadi ada juga gangguan suasana hati seperti disosiasi dan depresi juga dialami. Kemudian resiko lainnya bahwa perempuan yang dilanjutkan ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk dibunuh. Di salah satu handbook, yaitu Handbook Caring for Trafficked Persons, melaporkan bahwa seperti halnya korban penyiksaan, korban yang diperdagangkan itu juga kemungkinan besar ya akan mengalami berbagai cedera dan sakit secara fisik maupun psikologis. Nah, kalau misalnya korban ini adalah perempuan, anak di bawah umur, anak yang di bawah 18 tahun, laporan dari US Department of State mengatakan bahwa perdagangan orang memiliki konsekuensi yang fatal bagi anak-anak, termasuk trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, kemudian penyakit, termasuk penyakit menular seksual ya, HIV/AIDS, kemudian bisa juga berisiko kecanduan narkotika, kehamilan yang tidak diinginkan, malnutrisi, dikucilkan secara sosial, dan mungkin bahkan kematian gitu. Jadi penting bagi kita semua para pendengar juga untuk memahami apa sih modus-modus yang biasanya digunakan oleh pelaku nih untuk menjalankan aksinya nih. Jadi aku serahkan untuk penjelasan tentang modus ke teman kita, Giovanni. Silahkan. Oke, terima kasih Claudio. Karena tadi Claudio udah menjelaskan dampak dan resiko terhadap korban, aku akan menjelaskan modus pelaku perdagangan manusia yang mungkin seringkali dilakukan, atau mungkin ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita juga untuk mengetahui pola gitu dari modus pelaku perdagangan manusia. Jadi, maraknya kasus perdagangan manusia ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk bagaimana penguatan dalam mencegah tindak kejahatan tersebut dan serta melakukan investigasi terkait modus-modus pelaku perdagangan manusia agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat serta melakukan pencegahan dari kejahatan tersebut serta memberikan perlindungan bagi para korban. Nah, dilansir dari laman CNBC Indonesia bahwa pelaku perdagangan manusia itu mencari korban seringkali memanfaatkan platform-platform online nih untuk menjebak mereka bekerja di industri penipuan online.
Nah, dari modus-modus yang digunakan tersebut, ternyata pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.800 kasus warga negara Indonesia yang jatuh dalam penipuan online di negara tetangga dengan total 40% diantaranya merupakan korban perdagangan manusia. Nah, kemudian dilansir juga dari laman hukum online pada tahun 2023 terdapat beberapa modus perdagangan orang yang mungkin beberapa kali dilakukan gitu, yang sering ditemukan dalam beberapa kasus perdagangan manusia. Misalnya yang pertama, seperti pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi maupun dokumen resmi yang ternyata dipalsukan oleh pelaku. Jadi dokumen resmi tersebut dipalsukan untuk menjebak tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Nah, kemudian ada pula perekrutan kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Seperti kasus yang telah tadi disebutkan oleh Hilwa. Nah, kemudian ada kawin kontrak antara pekerja asing dengan perempuan Indonesia, kemudian ada penyelenggaraan perkawinan antar negara seperti melalui pemesanan di mana pihak perempuan yang seringkali menjadi korban dalam kasus ini tidak mengetahui kondisi dari calon suaminya tersebut. Dan kemudian yang terakhir ada perekrutan anak-anak menjadi pekerja yang kemudian diupah dengan harga yang minim dan kondisi kerja yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan anak. Beberapa modus tersebut merupakan modus-modus yang seringkali digunakan oleh pelaku perdagangan manusia. Nah, tidak hanya berhenti sampai situ aja nih teman-teman. Jadi dari laman Republika juga menyatakan bahwa banyaknya kasus TPPO ini memanfaatkan teknologi, mulai dari proses rekrutmennya, hingga periklanan, bahkan manajemen keuangan dari bisnis pelaku yang dilakukan secara online. Bahkan pelaku TPPO ini tidak hanya menyasar orang dengan tingkat pendidikan yang rendah loh, namun juga orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi pelaku ini melakukan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, tawaran beasiswa kepada orang-orang yang mungkin dengan tingkat pendidikan yang tinggi yang memang sedang mencari beasiswa ke luar negeri dan sebagainya. Nah, kemudian terdapat beberapa modus pelaku dari TPPO yang disampaikan oleh Baris Krim Polri bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jadi beberapa modusnya itu yang pertama adanya penyalahgunaan dokumen perjalanan seperti paspor, visa maupun dokumen perjalanan lainnya. Ini hampir mirip seperti sebelumnya aku sebutkan, seperti ada pemalsuan dokumen dan sebagainya. Nah, kemudian ada pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana perekrutan dengan menggunakan iklan atau tawaran pekerjaan di platform media sosial. Nah, modus seperti ini aku seringkali baca dari internet gitu beberapa berita bahwa modus menggunakan teknologi ini sangat marak ya digunakan pada masa sekarang karena sekarang kita sudah memasuki era modern ya di mana banyak pelaku itu memanfaatkan teknologi untuk melancarkan aktivitasnya di ranah digital gitu sehingga mereka dapat menjerat korbannya itu lebih mudah gitu loh teman-teman. Nah kemudian yang ketiga itu adanya harapan, jadi si pelaku itu memberikan harapan gaji besar melalui media sosial di mana harapan tersebut itu menunjukkan gaji bekerja di luar negeri ataupun melalui jasa mereka itu lebih besar dibandingkan gaji bekerja di dalam negeri sehingga korban itu tergiur untuk mendapatkan atau meraih harapan gaji besar tersebut. Nah, kemudian ada pula memanfaatkan kelengahan pengamanan perbatasan negara. Jadi, negara-negara dengan pengamanan yang mungkin rendah atau kurang kuat itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan akses menjaring korbannya dari negara-negara tersebut. Nah, kemudian ada praktik kerja lapangan tidak sesuai ketentuan, di mana ini menyasar ke siswa atau mahasiswa nih yang sedang mencari kerja atau magang di luar negeri untuk tujuan pendidikan. Nah, namun mahasiswa mahasiswa tersebut ketika sudah sampai di tempat kerjanya atau magang di luar negeri tersebut ternyata praktik kerja lapangannya itu tidak sesuai yang telah dijanjikan atau yang tertulis di dalam ketentuan gitu, di mana mungkin mereka akan dieksploitasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah eksploitasi seksual. Dan eksploitasi seksual ini biasanya banyak menimpa kaum perempuan yang tidak berdaya. Mungkin sekian dari aku terkait modus pelaku dari perdagangan manusia. Thank you banget Fani atas penjelasan tentang modusnya. Semoga penjelasan tadi bisa membuat kita makin aware ya, makin sadar akan berbagai modus, berbagai cara yang bisa digunakan oleh pelaku kejahatan untuk
melakukan kejahatannya, termasuk menjadikan kita sebagai korban tuh ya. Bagi teman-teman pendengar yang mungkin membutuhkan bantuan dalam hal perdagangan manusia, baik sebagai korban maupun teman-teman dari pendengar mengalami hal yang tidak diinginkan, teman-teman bisa menghubungi call center polisian di 110 itu jika teman-teman betul-betul dalam keadaan yang darurat ya, bisa menghubungi call center tersebut, atau bisa juga mengadu ke Komnas Perempuan di telepon 021 390 3963 atau melalui email pengaduan@komnasperempuan.go.id. Kemudian teman-teman juga bisa melaporkan ke PBB tautan-indonesia.un.org/EN/218-323-SEAH-reporting-form. Jadi mungkin teman-teman yang sedang membutuhkan bantuan bisa menghubungi beberapa hotline yang telah saya sebutkan. Harapannya teman-teman pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja ya, dan terima kasih teman-teman pendengar semua yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Aku mewakili teman-teman yang lain, mewakili Giovanni, Maisi, dan Hilwa, pamit undur diri ya guys. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. See you. See you, dah. See you. Dah. Bye guys.